Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Andi. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu rumus pada trigonometri, yaitu rumus sudut pertengahan, atau ada juga yang menyebutnya rumus sudut setengah, karena nanti akan mengandung suatu konstanta yang bernilai setengah gitu ya. Oke. Untuk penurunan rumus ini kita akan menggunakan rumus sudut rangkap sebelumnya yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu cos 2 alfa ya. Ada dua buah rumus sudut rangkap untuk cos yang akan kita gunakan. Yang pertama, cos 2 alfa sama dengan 1 kurang sin kuadrat alfa, dan yang kedua adalah cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Oke, kita mulai. Kita gunakan yang pertama, yaitu cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa, dan kita coba uraikan. Cos 2 alfa sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Ini sama dengan, kita tukar, 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos 2 alfa. Jadi kita putarkan tempat. Bagi kedua ruas dengan 2, berarti sinus kuadrat alfa sama dengan, bagi 2 ini jadinya 1 kurang 2 cos 1 kurang cos 2 alfa per 2 gitu ya. Oke. Selanjutnya kita ganti alfa itu dengan setengah alfa. Ganti alfa dengan setengah alfa, diperoleh. Oke. Kita peroleh jadinya apa? Sinus kuadrat setengah alfa sama dengan 1 dikurang cos 2 kali setengah alfa per 2. Ini bisa habis. Sehingga kita peroleh terakhir bentuknya itu adalah sinus kuadrat setengah alfa sama dengan 1 dikurang cos alfa per 2. Ini bentuknya. Kemudian kita lakukan penarikan akar. Kita peroleh sinus setengah alfa saja plus minus akar dari 1 dikurang cos alfa per 2. Ini rumus sudut setengah untuk sinus. Ya, ini rumus sudut setengah untuk sinus. Nah, dengan cara yang sama kita akan mencari untuk rumus setengah untuk kosinus. Oke, kita cobakan. Kita ingat kembali, cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Dengan cara yang sama, berarti ini 2 cos kuadrat alfa sama dengan 1 tambah cos 2 alfa. Kita bagi 2 kedua ruas, berarti cos kuadrat alfa sama dengan 1 tambah cos 2 alfa per 2. Kemudian dengan cara yang sama kita ganti gitu ya. Kita ganti alfa dengan setengah alfa, diperoleh. Oke. Ini kita peroleh. Kita coba ganti dulu, berarti cos kuadrat setengah alfa sama dengan 1 tambah cos 2 kali setengah alfa per 2. Ini habis ya. Berarti ini cos, kita turunkan sedikit ini. Nah, cos kuadrat setengah alfa sama dengan 1 tambah cos alfa per 2. Oke. Sehingga terakhir kita lakukan penarikan akar, kita peroleh cos setengah alfa sama dengan plus minus akar dari, ya,
kita lakukan penarikan akar, jadinya kita dapatkan cos setengah alfa sama dengan plus minus akar dari 1 tambah cos alfa per 2. Oke, itu yang kita dapatkan untuk rumus kedua kita, rumus cos setengah. Jadi ini adalah rumus untuk cos sudut setengah. Nah, sekarang kita akan coba menurunkan untuk tangen ya. Kita akan coba menurunkan untuk tangen sehingga kita simpulkan yang pertama dulu adalah sinus setengah alfa itu adalah plus minus akar dari 1 kurang cos alfa per 2, sedangkan cos setengah alfa itu sama dengan plus minus akar dari 1 tambah cos alfa per 2 ya. Ini sin 1 kurang cos, sedangkan cos 1 tambah cos gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk menurunkan rumus untuk tangen setengah alfa. Oke, berikutnya kita akan menurunkan untuk tangen. Tadi kita sudah dapatkan sin setengah alfa itu adalah plus minus akar dari 1 kurang cos alfa per 2, sedangkan cos setengah alfa itu adalah plus minus akar dari 1 tambah cos alfa per 2 ya. Dan ini kita tidak turunkan. Dan untuk tangen setengah alfa, tangen itu kemarin adalah sin per cos ya. Berarti ini sin setengah alfa per cos setengah alfa. Oke, sin setengah alfa kita pakai di atas ini plus minus akar 1 dikurang cos alfa per 2 per ya plus minus akar dari 1 tambah cos alfa per 2. Oke. Nah, kalau kita lakukan manipulatif aljabar, ini sama dengan kita tulis sekali lagi ya. Plus minusnya akar 1, atau kita tulis lagi lebih detail. Ini akar dari 1 kurang cos alfa per akar 2. Yang bawah juga gitu ya. Akar dari 1 tambah cos alfa per akar 2. Oke, ini bisa habis ya. Sehingga kita peroleh, kita tulis di bawah sini, kalau tangen setengah alfa itu adalah akar dari 1 kurang cos alfa per 1 tambah cos alfa. Selesai. Itu adalah nilai dari rumus tangen. Jadi ini kita tambahkan ya plus minus depannya. Rumus untuk tangen setengah alfa. Nah, ini nanti jadikan tugas ya, dibuktikan dari modifikasi ini akan lahir nanti katanya. Saya bikin ada 2 di sini lahir nanti. Silahkan dicoba buktikan betul atau tidak. Tangen setengah alfa itu sama dengan 1 tangen setengah alfa. Ini boleh juga rumusnya nanti adalah 1 kurang cos alfa, 1 kurang cos alfa per sin alfa, dan satu lagi tangen setengah alfa itu sama dengan, ini pakai plus minus ya, jadi boleh sin alfa per 1 tambah cos alfa. Oke, yang 2 terakhir yang saya bikin panah ini dijadikan sebagai latihan. Katanya dari sini, dari tangen setengah ini sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa per 1 tambah cos alfa ini. Kalau dirasionalkan ini, maka bentuknya bisa seperti ini. Tangen setengah alfa itu jadi 1 kurang cos alfa per sin alfa, atau tangen setengah alfa itu dapat plus minus sini sin alfa per 1 tambah cos alfa. Silahkan mencoba dan ini dijadikan latihan. Oke ya, itu tadi rumus dari
sudut pertengahan. Selanjutnya kita akan berikan beberapa contoh soal. Oke, berikut kita diberikan dua contoh soal. Nomor 1, dengan rumus sudut rangkap tentukan nilai dari cos 15. Sebenarnya tanpa menggunakan rumus sudut rangkap cos 15 itu bisa kita gunakan rumus selisih sudut ya. Tapi karena permintaan dari soal kita rumus sudut rangkap yang digunakan, maka kita akan menggunakan rumus sudut rangkap. Kita jawab. Yang nomor 1, cos 15 ini kan sama dengan cos setengah dari 30 derajat ya. Cos 30 derajat, maka dapat kita gunakan rumus cos tadi adalah akar plus minus ya. Ini sama dengan plus minus akar dari 1 tambah cos alfa. Alfanya sekarang adalah 30 per 2. Sehingga ini dapat kita tulis sama dengan plus minus akar dari cos 30 setengah akar 3 ya. 1 ditambah setengah akar 3 per 2. Kemudian ini kita coba selesaikan. Sama dengan plus minus akar dari, ini samakan penyebutnya, berarti 2 tambah akar 3 per 2 dibagi lagi 2 ya. Oke, ini sama dengan plus minus akar dari 2 tambah akar 3 per 4 jadinya. Sehingga terakhir jawabannya bisa plus minus setengah akar 2 tambah akar 3. Oke, ini jawabannya. Jawaban terakhir dari soal kita itu adalah ini, plus minus setengah akar, karena ini akar perempatnya ditarik keluar jadi setengah ya, tinggal akar 2 tambah akar 3. Itu jawaban soal kita yang pertama ya. Soal yang pertama tentang penggunaan rumus sudut rangkap. Oke, kita bahas soal kedua. Soal kedua, jika alfa lancip, jadi karena lancip berarti di kuadran pertama ya, semuanya nilainya positif. Dan sin alfa nilainya adalah 3/5, maka tangen setengah alfa adalah, kita diminta mengetahui tangen setengah alfa. Kita jawab. Yang diketahui soal kita adalah sin alfa ya. Sin alfa sama dengan 3/5 ya. Sin alfa sama dengan 3/5. Ini sin alfa sama dengan 3/5. Kalau kita bantu dengan segitiga bantuannya ini, taruh ini alfa 3, sini 5, sini 4 berarti ya. Pitagoras 3, 4, 5. Dari 3, 4, 5 ini kita ketahui cos alfanya adalah 4/5, tangen alfanya adalah 3/4. Tangen alfanya adalah 3/4. Nah, kita ingat tadi bahwa kalau yang ditanyanya tangen setengah alfa itu rumusnya adalah 1 kurang cos alfa per sin alfa. Jadi yang diminta tadi untuk membuktikannya dipakai di sini ya. 1 dikurang cos alfa per sin alfa. 1 dikurang cos alfanya 4/5 per sin alfanya 3/5. Sama dengan ini 1 ini 5/5 ya. 5/5 dikurang 4/5, 1/5 dibagi 3/5. Membagi pecahan sama dengan mengali kebalikannya. 1/5 dikali 5/3. Oke, berarti jawabannya adalah 1/3. Oke, itu tadi dua buah contoh soal kita untuk penggunaan rumus sudut
pertengahan dengan memanfaatkan sudut rangkap juga. Jadi bisa dimanfaatkan kedua-duanya gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan bergerak kepada menurunkan rumus perkalian dan penjumlahan trigonometri. Jika video sudut pertengahan ini bermanfaat, silakan subscribe, like, komen, dan share. Kita tunggu di video berikutnya.